pencinta kura-kura. You wanna be mine? Ih, main aja yuk. Kembali lagi bersama kami di Asikin Channel. Ya, asikin aja. Ini tuh lagi ada live musik, guys. Sambil ngopi, sambil nugas. Ini JJ sudah selesai nugas sampai dengan tugasnya yang entah kapan harus selesai. Oke. Pertanyaan pertama. Sebenarnya saya nggak ada nggak ada di sini pertanyaan pertama ini. Ini pure karena pengen tahu. Oke. Pertanyaan pertama. Santai. Momen paling bener-bener kayak keinget banget. Iku pas apa dari kita betul. Kita berapa sih? 2 tahun ya? 2 tahun. Enggak dari awal. 1 tahun setengah lah. Iya. Jadi momen apa yang paling selama rentang ini ya? Cuman kan nggak tahu ya ke depannya. Nanti kita ngobrol lagi. Asik. Apa? Momen yang paling berkesan apa lah wis pokoknya paling aduh di otak ini nggak bisa dilupakan, termasuk bad moment, bad feeling, apapun, happy, apapun, yes, betul. Oke, pertanyaannya apa? sing apa? Ngasih pertanyaan terus gak boleh ngejudge itu. Don't judge. Koncat baik cover lah. Apa? Tuh. Kayak kamu gak boleh marah nih. Aku gak suka kamu ngentut misal sama dia. Apa sih ngentut? Boleh mikir. Skip aja lah. Pilihnya. Nanti apa lah concat lupa. Pokoknya jujur tapi boleh ngejudge. Ya, ayo kita mulai ya. You see, you don't judge. We say we don't judge. Yeah, we listen. Ya, we listen, We don't judge. Enggak sih, itu nanti aja ya. Oke. Momen yang paling berkesan selama hampir 2 tahun ini. Gimana ya? Aku sih ya. Ya, oke, dimulai dari Zella. Selamat dalam 1 tahun setengah ya kita bersama itu kayak cuma momen itu indah. Cuman kayak ya wis terharu nih ya. Gak boleh nyari aman. Terharunya banget. Gini-gini. Gak boleh nyari aman ya. Yo, apa ya? Ekstrim. Apa ya? Iya. Mungkin buat pertama kali ketemu Nungkal. Pertama kali ketemu sama Safira itu kan Sabtu pertama masuk kelas dan pembagian kelompok pembagian kelompok terus kayak Safira aku join kelompokmu ya kayak gitu. Tahu ya? Lucu banget sih kalau kayak tapi ya gak tahu ya misalnya kira lupa tanya. Itu ingetku gitu kayak di luar kelas kayak kamu Zela ya, kamu Dede ya. Kayak aku jadi sama kelompokmu ya. Kamu Zela. Oh iya gak apa-apa. Iya. Masa-masa PKKMB, masa anak-anak baru lah kayak baru ketemu. Aku join ya. Iya nggak apa-apa. Nggak apa-apa aja join aja. Lucu banget. Nah, terus mungkin belum. apa sih? Itu pertama kali ketemu. Oh enggak pertama kali ketemu sih. Ketika kita ngobrol di warungnya ibu. Nah, terus kan bahas tentang itulah tentang cowok itu anjay lah. Terus ternyata kita tuh Tentang cowok siapa tuh? anjay. Ternyata kita tuh pernah di satu organisasi yaitu PME. Jadi kayak teman aku juga. Itu salah satu momen epic. Terus paling aku seneng itu ketika anak-anakku ngira bahwa kita tuh sudah kenal sangat lama, sangat
Kamu sudah temenan dari SMP ya, dari SD ya, dari SMA ya? Padahal di enggak. kampus. Terus yang kedua, Istri nih enggak. bang. Yang minusnya apa ya? Mungkin karena entah karena aku bad mood dan apa ya. Jadi kayak misal bad mood. Mungkin karena ada itu bad mood. Nah, kayak misal belum makan atau apa itu kan mempengaruhi emosi kan. Kayak disenggol titik langsung bacok ngono. Ini kamu pegang aja ini. Musiknya semakin keras musik Iya. Semakin keras, takut suara kita tenggelam. Iya, nanti editor Oh. bingung ya guys ya. Nah, ya tadi ya. Minusnya itu mungkin nggak tahu ya. Mohon maaf ya, Faza ya. Tapi emang Faza bilang kok kalau dia apa? Perfeksionis. Jadi kayak elek ganti kono. Itu adalah momen epic yang aku ingat ketika syuting musik. Ya enggak? Kayak elek pindah nang kono. Elek pindah kono. Tapi emang jadinya bagus, Rek. Tapi aku tuh orang sing koyo gak iso lama-lama capek karena gak seneng foto kan. Kayak sudahlah capek aku menarik ke sana ke sini ngono kan. Dan itu kan waktu apa ditunggui sama orang Yohan. Kayak aku wis bad mood terus kudu marah. Mbok wis mari makan ta dorong ngono lupa aku. Jadi kayak merasa tapi emang apa ya? Iya gak sih? Kamu pernah ngomong perfeksionis enggak sih? Iya kan? Kayak gak cocok sedikit itu langsung ganti. Aku pernah ngomong tentang aku ke mereka berdua itu. Tapi emang bagus, jadi videonya ku bagus. Kayak video anak-anak apa? Film ngono ku lho, film-film YouTube. Tapi ya emang diupload di YouTube ya. Kayak lagu-lagu anak-anak ngono ku lho. Jadi kayak slide ini ganti, slide ini ganti. Jadi itu bagus. Cuman prosesnya tidak menikmati proses. Muales panas Banget suaranya tenggelam sumpah. Iya, semoga tidak ya. Ya, lanjut. Safira. Loh, Adrit, Aku yang mau ngasih pertanyaan. Iya. Bentar ya, Bel. Oke, ya. Kalau pertama kali ya itu betul. Kalau kata JJ betul, pertama kali sama mereka itu waktu kelompokan. Kan kita itu awalnya berapa ya? Berenam ya. Habis dari kelompok itu kita tuh sebenarnya berenam, Rek. Terus ya mencar, sedih. Seiring tergerusnya arus ya. Terus ya wes, terus sebenarnya kadang juga kan kita ke warung ibu, tapi Safira jarang banget dulu. Soalnya Safira dulu itu berpikir gini, berpikir sama nggak dibolehin sama ibu ya. Oh jangan warkop lah, apa nak warkop wetok nak warkop gitu. Jadi kayak Safira menjaga diri nggak ke warkop gitu. Jadi ke warkop cuma kalau tugas-tugas tok ya. Selain itu ya wes kita jarang ke warkop, ke tempat lain. Terus momen yang paling diingat ke Malang. Karena Safira pertama kali ke Malang naik kereta terus jalan-jalan di tempat yang belum pernah disamperin. Nah itu adalah pengalaman terbaru, membuka jendela baru. Terus sama mereka itu diajak keliling-keliling Surabaya, jalan Masjid Akbar, terus kemana-mana. Itu Safira tuh orangnya jarang keluar ke sana-sana, Bes. Kalau keluar ke situ tuh cuma sama keluarga, jadinya kenal Surabaya sama mereka ini, membuka jelajah baru begitu. Dadah. Udah deh kayak itu tau. Apa minusnya? Minusnya Kak. Enggak, mau nak warkop biar kok jarang-jarang soalnya aku berpikiran orang mang. Iya, sing liyane iya. Oh iya, tambahin Rek. Ya itu tadi sih kayak merasa freestyle-nya itu kalian kayak what the fuck. Fuck, naik kereta. Kereta itu ya pernah, cuman nggak pernah sih sama temen. Iya, betul. Itu sih. Ya, udah? Udah. Kamu dulu udah. Iya, aku maksudnya kalian udah kan? Iya. Lah, aku momen paling Senang. kayak bener-bener Iya, tadi. masih teringat sampai sekarang, mungkin bahkan akan selamanya, mungkin semua momen selalu diingat Faza ya, karena memorable. Waktu pertama kali kita itu kan sistem kelompok kan war. Sistem kelompok kita itu war. Nah, terus pertama kali kita mulai deket itu Safira masih di jalan. Terus JJ baru beberapa menit itu dia udah off. Safira masih di jalan. Aku wis udah mau war iku Rek. Aku panik. Welcome, Kok. Kok
Safira nggak sampai ini deh di warkopnya ibu. Jadi kita bertiga itu punya momen yang nggak bisa dilupakan, ternyata ada di warkopnya ibu. Sepertinya kita harus ke sana. Nah, di warkopnya ibu aku itu panik kayak kok nggak datang ya Safira. Terus akhirnya nggak lama, untung belum war itu Safira wis datang. Terus aku langsung bilang, ayo cepet-cepet buka HP. Terus kita mau war dengan satu kelompok. Nah aku wis berusaha nelpon JJ. Ingat gak kamu Sapsing pas mau kelompokan? Iya, biasanya mesti momen ngono iku. Ayo cepet. Dia itu bener-bener baru ini loh sampai bener-bener baru di sepeda baru turun langsung buka HP belum duduk. Aku berusaha nelpon JJ Safira ternyata off. Jadi waktu itu aku sama Safira yang bareng satu kelompok, JJ ini pencar. Itu bener-bener aku kayak ya ampun, Insya Allah. karena merasa klop kita kan. Terus karena kita itu sebenarnya belum terlalu ngobrol dulu itu. Jadi cuman waktu Tapi, kelompok gitu. Iya, betul. Terus kelihatan banget karena nggak mungkin ya kita nggak mikirin untung rugi, karena jelas-jelas Safira itu pinter pol. Amin ya Allah. Terus semua. aku merasa aku juga bisa mampu dengan pekerjaan itu, dan aku juga tahu JJ ku kayak gimana ya. Jadi aku merasa kalau kita bertiga satu kelompok itu OP banget, dan itu benar-benar terjadi guys. Kalau kita satu kelompok itu Masya Allah OP banget. Insya Allah. Iya kan? Iya. Ya nggak? Saudara. Satu kelompok. Iya, sampai dosen tuh melarang kita. Gak boleh ya satu kelompok Pak Yes. Maaf ya. Kayak meskipun Faza nih mainnya sama JJ sama Safira, tapi kalian nggak boleh ya satu kelompok tuh sampai. Betul. Tapi ujung-ujungnya aku tetap sama JJ, cuma yang bisa Safira gitu. Iya. Dan kocak banget itu guys. Itu momen sing kayak apa ya, menegangkan buat aku. Terus momennya lagi Kita. itu mungkin apa ya, kayak bukan sebenarnya bukan terlalu happy, tapi ini juga apa ya, wow menurutku itu pas benar ternyata Safira yang belum pernah kemana-mana, maksudnya belum pernah kemana-mana, bukan mencoba experience yang baru. Iya. Terus dengan JJ yang sebenarnya ini tuh nggak perlu diceritain secara detail, cuman aku selalu ingat kata-kata mereka ke hidup, ibaratnya life path-nya mereka tuh, jalan kehidupan mereka. Safira yang seperti ini di balik layarnya kayak gimana, JJ yang seperti ini di balik layarnya seperti apa itu kayak. Dan aku merasa mereka berdua, aku saling percaya, lebih tepatnya kita saling percaya. Jadi kalau misalnya cerita apapun itu ya wes ceritain gitu. Dan aku harap semua apapun itu sampai nanti, apapun itu kita terus masih nyaman untuk menceritakan apapun itu, meskipun cuma chat atau apa. Tapi Iya, itu sih betul, momen guys. sing kayak ya ampun, ternyata aku dipercaya gitu loh guys. Kayak kalian cerita ke aku, wow gitu loh. Dan pas aku cerita, mereka juga bahkan selain mendengarkan, mereka juga kasih saran terus apa gitu, kayak terus menghibur kayak. Apalagi pas momen sekitar 1 tahun lalu ya harusnya ya, pas momen aku sakit, aku sing cerita di Lawson itu, kayak kita belum bikin YouTube kan ya, soalnya nggak ada. Belum. Pokoknya di momen lah basically lah intinya pas itu. Iya, jadi ini nanti judulnya mungkin Deep Talk. Asik, Deep Talk. Jadi kita kayaknya yang deep ya. Emang sih harus sih, soalnya kita sudah tidak bertemu selama 3 bulan. Ya bertemu sih, tapi nggak yang Ya, bulan satu lebih ini kelompok. makan CFD. Iya. Tapi nggak kayak sesering kuliah itu aja teman-teman. Oke, deep ya. Deep.
deep banget nih. Ini deep banget. Iya, jadi ya udahlah kita karena di awal sudah deep, jadi kita langsung ke pertanyaan yang deep selanjutnya. Kalian ada pertanyaan nggak? Enggak ada. Aku ada lagi. Apa? Aku ada Rek. Aku Oke. pertanyaan buat aku. Apa pertanyaan buat kalian? Pertanyaan buat ya udah lu jawab sendiri aja, anjir. Ada kamu. Guys, makan guys. Lupa. Pertanyaan buat kalian. Oke. Menurut kalian itu aku orang yang kayak gimana? Satu aja, satu kata. Satu kata. Ya, plus dan minusnya. Habis lu gak ada satu kata. Ya wis sembarang wis. Mana ada plus minusnya? Satu kata tapi ada plus minus sih. Apa satu Dua kata satu gak bisa. Ya sembarang bisa satu kata ataupun satu kalimat, mana ada plus minusnya. Plus semangat banget. Minus nggak pernah bisa prioritasin diri sendiri guys. Tolongin ya guys, ingetin dia prioritasin diri sendiri bukan orang lain terus. Minus iku. Kayak berarti minus iku tidak mengerti diri sendiri sih an. Kayak mementingkan orang lain sih an. Plus Contohnya? aku semangat banget. Contohnya kayak iku ya apa tapi awakmu gak pernah mikir dirimu kok nek aku ini ya apa ya terus aku nang ini lho aku lupa apa gak pernah mikir diri sih pokoknya orang lain sih ini sih plus semangat banget awan bengi isu sore Surabaya benowo sampai jam 1 pun dibelani rek iku semangatnya deh plus Salah sih, Surabaya Benawa. oh Sidoarjo benowo ya itu maksudnya itu baliknya itu maksud saya kita aku mau ngomongin minusnya dulu ya, negatifnya dulu yang benar-benar buat aku kadang itu jengkel. Mungkin aku udah sering bilang ke JJ juga buat ini waktu guys, iya kan, waktu yang entah itu telat entah itu apapun itu ini tanya telat nggak apa-apa kan, nggak ada bad feeling kan. Karena udah sering aku sampein itu manage waktunya dia itu telatnya itu wow masya Allah banget. Tapi aku merasa kalau telat itu Apa sih? Aku boleh telat tuh ini loh. Males. Yang pertama, yang kedua aku tergantung agendanya aja kayak apa. Kayak aku pernah menghadiri ekstra misalnya. Tak tepatkan waktu. Cuman anak-anak aku males. Jadi kayak ya wis berarti lain kali aku gak mau tepat waktu lagi. Oh, itu make sense juga sih. Kayak orang-orang yang hadir itu mempengaruhi kita untuk telat gitu loh. oh yang Itu make sense sih. Itu satu hal yang ibaratnya akhirnya aku mulai terbiasa. Ya itu mau soal apa telat, kurang tepat waktu dan lain sebagainya. Kadang karena Males sih kayak. iya, tapi sebenarnya dia itu mengatasi hal itu tuh masih ini loh ngabari kita. Dia telat ya meskipun kadang pernah waktu itu dia udah klarifikasi di grup badminton waktu kita badminton bahwa dia itu ngirim pesan. Iya, ngirim pesan tapi enggak kekirim. Jadi dia itu terlambat tapi udah berusaha untuk mengabari gitu loh. Oh yang di Damkot itu kan. Iya sih. Ternyata nggak nyambung kan itu. Maksudnya intinya meskipun dia suka telat itu sih yang minus. Menurutku sih minus ya. Kayak aku sih emang aku sendiri. Maksudnya kayak aku wis males ya wis males. Kayak ayo. Dan positifnya dia itu entah Safira ngerasain atau enggak, JJ kalau lagi positif vibe intinya positifnya itu bisa mempengaruhi aku Teman-teman. ya. Kamu ngerasa gak? ya Itu bisa mempengaruhi cakep loh. Itu bisa mempengaruhi aku, jadi kayak positifnya dia itu banyak tapi yang paling paling ibaratnya paling berdampaknya itu ke aku yaitu kalau dia lagi positif banget itu aku kedistraksi untuk misalnya nih Safira bilang JJ itu semangat gitu ya, aku jadi ikut semangat gitu. Begitu juga ke Safira sebenarnya gitu.
Oke, kalau positifnya Safira itu ya guys ya. Aduh, sebenarnya ini bisa dibilang positif apa enggak ya? Sebenarnya enggak. Ini sih lebih ke negatif sih. Ya bener itu tadi Safira orang yang people pleasure. Dalam banget. Itu aku kurang suka. Karena jujur ya Saf, kayak kamu itu bisa nolak, kamu itu bisa termasuk ke kita. Aku pernah merasa kalau sebenarnya Safira harus mengatakan tidak ke kita, tapi dia tetap mengatakan iya. Aku pernah merasakan itu di beberapa feeling ya. Gak tahu ya sebenarnya Safira itu kayak gimana, tapi jadi sampai aku sendiri tuh kadang mikir nih anak sebenarnya iya apa enggak ya. Karena beberapa kali kok aku mikir harusnya kamu bisa sih nolak ini kalau mau ini. Tapi itu di awal-awal, tapi juga sedikit di beberapa akhir-akhir ini. Cuman dia bisa sepertinya sudah bisa mengatasi itu dan mungkin sadar atau mungkin cuman perasaanku aja. Soalnya Safira akhirnya itu bisa menolak, tapi cuman ke kita. Ke orang-orang dia tetap. Kalian tahu? Asal kalian tahu ya guys, Safira sudah bisa menolak kita. Ini nggak bisa menolak orang lain. Nggak tahu ya, ini cuman menurut aku. Sepertinya dia ketawa-ketawa, sepertinya relate, approve ya. Sepertinya approve. Kalau udah deket itu aku udah berani buat bilang enggak. Soalnya kayak wis nyaman wis kan. Tanya aja sama teman-temanku yang deket bertiga, yang dari SMA itu juga udah aku berani nolak. Tapi kalau sama orang lain aku nggak berani nolak. Tuh. Itu menurutku negatif ya. Kalau positifnya Safira ya itu tadi ibaratnya di positifnya dia bisa mendistraksi aku. Dan kalau menurutku ini sebenarnya terjadi juga sih di mereka berdua sih, kayak kalau misalkan ada apapun ya udah langsung dibicarakan gitu. Positifnya itu kayak tadi sudah deh. Aku bilang Safira kan anak yang baik, enggak ya? Enggak tak? Semua orang itu baik ya, Zala. Kamu jangan selalu cari amannya ya. Halo. Lanjut. Oh iya, Safira itu kan anaknya kan friendly. Jadi untuk aku yang ambivert, yang kadang introvert dan extrovert, kayak melihat Safira itu kayak anjay, lo kenal semua orang ya, Mbak. Kayak iya, jadi kayak meskipun aku nggak ngomong, pasti teman-temannya kayak Safira ini siapa, kayak aku juga jadi terkenal nih, gitu. Jadi nggak perlu susah-susah perkenalkan nama aku Zela, nggak usah. Jadi deket sama Safira aja. Perantara lah ya. Iya, perantara. Relasi. Terus, oh ini saya biasa disapa sama Safira. Oh ini temennya Safira, kayak ingat banget. Terus minusnya sama deh yang tadi. Apa namanya, yang gak enakan ya kayak biasanya. Cuman karena Ibu Peri sudah bilang itu harus ditaklukkan ya Safira, ditanamkan di dalam hati. Tapi aku masih dikandani ngono kalau nggak orang bener-bener deket baru aku bernikah. Soalnya bisa kenal aku lebih deket. Oh iya. Sing lain kok saya udah lorok gak ya, lorok hati gak yo. Bahkan aku saking people pleasure kalau kenalan walaupun sama adik tingkat yo. Kok nek chat bukan dibales. Iku aku kepikiran rek, aku kasar tanah mereka. Betul. Terus ya wis akhirnya kayak Oke. kayak gitulah. Saking parah. Sudah gak sih? Terus? Ke aku lah. Ayo, Cece. Positifnya itu Bahasa itu selalu cerita-cerita kayak kita itu kayak orangnya kayak gimana ke orang-orang, kayak anjay padahal gue nggak sebaik itu loh cerita. Kan nggak banyak orang yang tahu kalau aku anak PMI toh. Jadi kayak masa kalau ketemu dosen-dosen dan lain-lain, ini loh Bu PMI, padahal tuh aku kayak aku masih PMI pemula. Ini kayak masa ini loh Bu PMI, bisa ini kok, bisa ini. Jadi kayak padahal tuh tidak ada di diri aku, mau tidak mau, oh aku bisa. Itu justru positif ya? Positif. Oke, akan gue lakukan terus.
Safira aja Bu, Safira kayak karena kan kayak aslinya tuh nggak bisa kayak Faza merekomendasikan Safira kan. Tapi kayak menurut dia merasa kayak aku belum merasa cukup, tapi kayak dibanggakan orang kayak ajay gue sekarang gitu ya. Karena aku sangat-sangat percaya dengan feelingku bahwa misal orang ini itu kayak gini, pasti orang itu bisa. Jadi ya wes, aku bilang kalau misalkan ditanya beliau-beliau ya ini gimana sih gini, ya wes aku bilang apa adanya. Meskipun terkadang mereka pasti semua sesuatu hal yang positif maupun negatif itu kan nggak mungkin kita sadari kan, diri sendiri kan, iya kan? Kita tuh nggak mungkin menyadari hal positif maupun negatif dalam diri kita sendiri, tapi orang lain bisa kan. Aku percaya dengan hal itu, makanya aku percaya kemampuan mereka gitu. Klarifikasi. Mungkin kadang yang kurang cocok di aku negatif Faza sangat perfeksionis, sedangkan Safira adalah yang penting selesai dulu. Ada orang-orang itu ya, maaf ya Za, ini fun fact Safira. Tapi ya nggak apa-apa sih semenjak Ini tadi Safira itu salah kedotan kan, ternyata jadinya transparan terus. Tapi ya nggak apa-apa, dari situ kita belajar jadi lebih tertib, disiplin, positifin di situ. Terus positifnya ngajak kita kayak ayo nek ono waktu sesempit apapun kesempatan itu kita harus gunakan sebaik mungkin. Itu adalah positifnya Faza. Bener kan? Kayak deadline si minggu ngarep amu saiki ono ayo wis disisir pisan. Ayo wis iya tertata dari kemana. Itu kalau enggak sama Bu Malvi betul. Kita bikin skala prioritas kita. tapi kadang tuh kayak di hatiku rasa jengkel, tapi kayak ya bener pisan tapi ya, akhirnya kita nggak telat ngerjain, ngumpulin gitu. Membuka kita di dunia digital, ngajari kini wah ngit-ngit cek bagus. Sudah sih Beas, takut banget suaranya masuk musiknya. Klarifikasi lagi ya guys ya, sebenarnya paling remindernya oke itu Safira ya, bukan Faza. Oke. Enggak temen TPN itu kayak itu kalau hari ini menurut Iya. kayak deadline hari kalau reminder tugas absen dan lain-lain itu Safira biasa ada rapat jam ini, ada ini jam ini. Yang ingatannya paling nggak Nemo paling nggak Dori banget itu Safira. Dori. Iya. Oh iya. Nemo Dori sih. Itu ya Safira gitu. Ini lama-lama kita cocok gak sih bikin podcast? Boleh lah. Yang proper ya. Lanjut. Aku sepertinya mengganti pertanyaan yang tadi dengan ini tuh ada hubungannya dengan pertanyaan sebelumnya. Pertanyaan yang terakhir tadi kan plus minus dari masing-masing ya. Cuman aku pengen tahu dan ini memvalidkan juga apakah benar kayak gitu. Soal gimana menurut diri kita sendiri tentang diri kita sendiri. Kita introspeksi. Iya. Aku tuh merasa kayak gini. Aku tuh orangnya kayak gini gitu. You know what I mean? No, I know. Aku tuh kayak gini orangnya. Ya apa gitu. Jadi kita itu introspeksi diri. Introspeksi untuk diri sendiri. Jadi kita kenal nggak sama diri kita sendiri. Terus nanti yang lain apakah approve seperti itu gitu. Terserah maupun itu kelebihan maupun itu kekurangan, it's okay. Apa aja. Oke, aku sih aja lah. Paling mungkin kayaknya itu aku kan dari background yang berbeda. Maksudnya kayak ya wis kayak gitulah intinya. Jadi emang aku merasa bahwa aku selalu insecure yang pertama. Kayak tentang masalah di kedai. Valid. W tuh. Tapi sekarang ada cewek baru, Rek. Sekarang ada cewek baru, namanya ya. Nah, gampang, nanti kan bisa dipotong. Nah. Karena ini itu, jadi kayak aku merasa bahwa aku kok gak cukup untuk diriku. Kayak aku merasa kayak aku gak cocok deh. Aku kayak lebih apa ya? Kurang, kayak lihat lihat dia itu bisa bahasa Inggris. Aku kan
low kan bahasa Inggrisnya kayak anjay anak ini pinter. Manusia, Padahal kan boy. aku yang lebih kayak ya gak alim sih, kayak lebih baik. Dia kan rokok kayak ngono-ngono tuh. Padahal itu banyak negatifnya, tapi aku gak pernah bisa nilai bahwa diriku positif ngono loh. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin karena aku di rumah gak ada orang, kayak gak ada Mbak Putri, gak ada Naila, ada Ayah tok kan. Ayah pun kalau pulang kan lama ngono kan. Ya bisa pulang bisa enggak ngono kan. Itu yang membuat aku kesepian dan aku cari orang lain. Kayak misal tidur di sana, tidur ya wis kayak anak hilang arah wis kayak mana. Tapi ya wis namanya seperti itu, jadi ya wis gak apa-apa, dinikmati aja. Tapi emang harus berpositif thinking terus sih. Kayak misal dek lo bisa gini, aku gak bisa, oh gak apa-apa, emang bukan apa sih ngono iku, emang bukan jalanku aja, kayak bukan porsiku lah ngono kan. Dia porsi segini, aku ya wis gak apa-apa kan. Itulah wes sudah tinggi sih. Yes, itu aja. Aku meng-approve hal itu. Aku meng-approve hal itu. Ya. Kau menurut dia kayak gitu gak? Iya. Loh sih iya. Insecure-nya deh itu. Cuman aku Kan aku mau ngomong deh gak mikirin dirinya dewe, mikirin orang lain terus. iya, Benar. iya sih. Oke. Kenapa aku nggak menyebutkan kekurangan? Kenapa aku nggak menyebutkan dia tadi insecurean? Karena aku merasa itu hak dia buat insecure. Ya, betul. Karena cewek ya, namanya juga cewek. Dia tuh pakainya itu hati, itu benar. Jadi aku nggak ibaratnya itu bukan hal negatif maupun bukan hal positif kalau menurutku ya. Kayak mending harus dibatasi gitu ya. Iya. Karena kalau kita insecure itu, kalau menurutku lagi ya, itu akan membuat kita itu insecure itu, ayo gimana caranya ben kita itu nggak akan lagi merasa insecure lagi gitu. Jadi menurutku itu bukan hal yang positif dan bukan hal yang negatif juga gitu. Karena ada hal positif di balik hal negatif, ada hal negatif di balik hal positif. Ya, betul. Ya, Yo. harus dibatasi lah intinya. Safira. Oh, tentang diriku deh ya. Iyalah, kamu memahami dirimu. Satu ya sama kayak yang dikatakan mereka, Safira adalah orang yang people pressure banget, dan itu baru sadar di masa kuliah. Kalau Safira adalah orang yang people pressure Tadi banget. kan sudah dibahas. Nah iya sih belum. Terus selain itu ternyata waktu di rumah sebenarnya enggak, kalau dibilang insecure enggak, kayak Cici kan tadi gitu. Kalau Safira enggak gitu. Tapi Safira merasa kemarin itu Safira nggak sayang sama diri Safira sendiri. Dimana di satu sisi kayak Safira itu kalau bantu siapapun kayak oke semua. Nah itu Safira nggak pernah mikirin dirinya Safira sendiri. Ya sekedar walaupun Safira sayang banget sama seseorang, saking sayangnya kayak semua itu Safira kasih kepercayaan juga. Itu Safira tuh gampang kasih kepercayaan sama orang lain. Jadi waktu kayak disakitin itu langsung masuk ke hati. Jadi gampang kayak percaya, oh ya gampang oversharing juga, itu adalah diri saya. Dan setelah oversharing kalau sadar orang itu ternyata nggak baik, itu kayak salah nggak sih aku cerita anak iku mang kayak gitu. Itu yang tak sadari. Terus sama orang lain itu mesti sekarang itu tak rasa itu mereka itu manfaatin people pressureku. Kayak mungkin kating-kating dulu siapa dulu lah yang teman-temanan dulu. Mungkin Vira oke bantu-bantu, Safira bantu-bantu. Tapi setelah kalau udah selesai bantu, itu kita itu kayak jadi asing banget semua orang. Dan itu Safira sudah kasih kepercayaan ke mereka, terus ya udah oversharing. Akhirnya ya ceritanya ternyata nyebar kemana-mana gitu. Jadi merasa kecewa karena Safira terlalu percaya sama orang. Gampang banget kasih kepercayaan ke orang lain. Nanti kita gitulah ya. Pokoknya semua itu. Iya sih. Terus Yang dimanfaatin nih gue, aku paling nggak seneng kayak ada orang yang bakal mikir kayak terus kasih no Safira aja loh, Safira nggak bakal nolak. Iku sih aku kayak anjing wong iki. kalau sama teman-teman sepantaran sebenarnya juga ada sing aku merasa gitu. Tapi kayak nggak apa-apa lah, kan kita berbuat baik, apa yang kita tanam pasti nanti ikut kita nyabutnya itu juga baik. Jadi kayak gitu.
kadang ya kecewa sama kadang itu kecewa juga sama teman sing sepantaran di kampus ya pas kuliah, karena kayak aduh aku kejauhan tak, aduh aku kapan, terus aku porsinya ya wis kayak ngono, kayak ya kayak mahasiswa biasa ya, tapi ya aku kadang ngerasa bahwa aku dimanfaatno toh di waktu mereka kosong, dan baru sekarang Safira sadar. Approve berarti. Approve. Aku sih approve banget. Soalnya pernah kejadian di teman kita sampai benar-benar aku ikutan muak banget. Sebenarnya aku nggak muak sama dia, cuman karena udah kayak benar-benar sampai bikin Safira nangis, bahkan aku sampai ikut nangis, dan itu wes benar-benar gak bisa banget buat aku sing enggak gitu. Kalau enggak Yus JJ proof ya, aku proof pakai banget gitu. Oke lanjut. Kalau aku ya ini aku banget kayak udah tak sebutin juga tadi bahwa perfeksionisme ternyata nyampe kafe. Mereka berdua juga menyetujui hal itu kalau aku perfeksionis, dan itu emang, dan terkadang perfeksionisnya aku ini buat aku capek sendiri. Karena misalnya aku lagi ngedit, aku lagi ngerjain tugas apapun itu, kalau misalnya ada yang apa gitu nggak sesuai, aku mau ganti bla bla bla, tapi akhirnya aku capek sendiri, terus terlalu pengecut buat buat ikut khusus ya. Jadi kayak pengecut, nggak mungkin lah aku kayak gini, nggak mungkin. Padahal sesuatu yang belum dicoba itu kita kan nggak akan tahu ya hasilnya kayak gimana. Aku sadar dengan hal itu, tapi aku nggak melakukan hal itu. Aku sadar bahwa aku itu harus mencoba. Aku tahu kalau aku nggak mencoba, kita kan nggak akan tahu ya. Tapi aku sadar itu termasuk stupid ya, pengecut. Kayak kadang nggak pernah ngerasa kayak aku ini kok pantas gak sih kayak gitu loh. Entah ya, padahal kalau dibilang insecure, aku nggak terlalu se-insecure itu kan. Iya kan? Nah aku merasa kayak gitu ya, soalnya aku nggak merasa insecure buat itu, cuman Gak ngejar inisial R. Apa? Insecure gak bakal ngejar R sampai inisial R sampai saiki. Sampai segila itu. Dan betul. Dan aku ibaratnya bukan benci ya, kayak gak suka. Kayak kalau misalnya aku ngerasa gak suka sama orang, terus aku kok gak bisa menutupi hal itu. Jadi kalau aku gak suka, aku ngobrol aja gak mau. Aku sampai kadang kalau udah ketemu, misalnya aku gak suka sama JJ, terus kita satu tempat yang sama, terus ternyata kita gak ngobrol. Nah pas di rumah aku menyesali hal itu, tapi besoknya ya tetap aku kayak gitu. Aku kalau misalnya nggak suka sama sesuatu, even itu makanan, jadi kalau misalnya ada yang mau endorse kita makanan atau suruh kita nge-review, aku nggak bisa bohong soal itu. Kalau misalnya aku nggak suka ya aku nggak suka, kalau misalnya aku suka ya aku suka itu. Even itu makanan, orang, semua, ya kalau aku nggak suka ya wes aku nggak bisa. Terus sih jika hal itu gak salah lebih ya. Betul. Gak apa-apa lah. Enggak kok, pas kok 3 lek berat aku. Nek ngono mau iku wis nih gak apa-apa, tapi ya kita harus mengurangi ekspektasi kita kepada orang lain. Iku lek jariku. Soalnya kayak kita nek wis kadang berekspektasi dengan orang lain, gue kayak pas ya hampir sama SMA ben yo aku pernah sakit hati karena terlalu berekspektasi tinggi pada seseorang, dijanjiin terus pas nggak kejadian aku nangis, dan dikit-dikit kayak malu-maluin karena kayak kamu kenapa percaya sama manusia, seharusnya kamu nggak boleh percaya sama manusia, yang percaya kamu diri sendiri sama Allah Subhanahu Wa Taala gitu guys. Tapi kan namanya juga manusia. Iya, tuh. betul loh. Ya betul sih, kayak ya wis buat aja pembelajaran. Dan Ya. apa sih? Kayak kemarin misalnya aku bilang ke kalian aku telat apa?
presensi. Heeh. Kayak aku kok nyaman. Jadi kayak Waduh, wis ya pada mikir yang kepikiran. tidak- Heeh, sih. tidak. Heeh. Tapi aku merasa bahwa gak apa-apa wis gak apa-apa bismillah Iya, bismillah. kita heeh. Kayak wis istighfar aja gak apa-apa meskipun nanti meskipun nanti Cari solusi. nilainya bagus ataupun jelek kayak wis intinya kita sudah berusaha gitu sih. Betul. Gitu. Yang penting kita udah usaha. Oh ya ampun. Iya kan, tapi kalian ngerasa kan apa lagi tuh? Kalian ngerasa kan? Yang malam Sing itu apa? Lek, nugas sampai malam itu aku paling kamu tidak tidur Zah jam 12 ini jam Iya. 1. Ya. WA lagi Keren. jawab bejir TikTok kan. TikTok ngono gitu. Iya sih. Tapi bangun. saking perfeksionis sih. Apa-apa. Enggak apa-apa enggak tidur malam. Ya kesehatan. Tapi kadang kita ya tahu gak sih melihat sampai ngono dan itu pas ibu kita. Cuman aku enggak. Ya ini sudah 3 pertanyaan yang sangat-sangat deep. Cuman mungkin next kita minta Safira untuk mencari pertanyaan ya. nanti aku cari dari ChatGPT. Ya, topik selanjutnya jangan deep ya, Saf. Kayaknya yang lucu-lucu lah, lucu-lucu gitu ya. Oke guys. Iya, alhamdulillah. Jangan lupa Komen, And subscribe. Terima kasih guys. Happy watching. Bye bye. Tutup kameranya, tutup. Bye bye.